Selamat hari Minggu, adik-adik pra-remaja GKI Kota Wisata. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu hari ini, 19 September 2021. Yang melayani hari ini Kak Skidar yang memimpin pujian, Kak Uti nanti yang akan memberitakan kebenaran firman, kelas 5 membaca bagian perikop Alkitab, yang kelas 7 akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari adik-adik, kita akan memulai ibadah Minggu hari ini dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau yang memeliharakan kami sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah Minggu walaupun kami belum bisa bertatap muka. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau memimpin kami semua dan Engkau berkenan buat ibadah kami, pujian kami pada minggu ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan satu lagu pujian, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Yuk berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ayat kedua. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Adik-adik pra-remaja, tema minggu ini adalah Yesus menggenapi nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman, bagaimana nubuatan tentang Mesias Sang Juru Selamat itu telah lama dinyatakan di Perjanjian Lama, dan Yesus itu muncul di Perjanjian Baru. Bangsa Israel sudah mendengar lewat para nabi, Yesaya, Zakaria, bahkan ada di kitab Bilangan bahwa Sang Juru Selamat itu akan datang. Tetapi nanti lebih lengkapnya, Kauti akan menjelaskan kepada kita. Dan setelah kebenaran firman ini nanti disampaikan, kita akan melihat bagaimana hikmat Tuhan itu dinyatakan dengan sempurna lewat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Secara khusus, rencananya dalam setiap hidup kita pun akan digenapi. Mari kita menyambut tema pada minggu hari ini, yaitu terpujilah Allah, hikmatnya besar. Karena apa? Karena memang semua dinyatakan di dalam Alkitab. Mari kita menyanyikan lagu tema terpujilah Allah, hikmatnya besar, 2 ayat. Sedia
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman. Mari kita menyiapkan hati kita, duduk dengan tenang. Kita akan menaikkan pujian Lingkupiku. Halo adik-adik, hari ini Kak Uti senang sekali berjumpa kembali dengan adik-adik. Nah, Kak Uti kali ini akan bercerita tentang bagaimana nubuat-nubuat dalam perjanjian lama digenapi di perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus. Hari ini Kak Uti akan mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama dengan kakak beraktivitas di rumah masing-masing. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat kan? Minggu lalu kita belajar tentang 4 kitab Injil dalam perjanjian baru. Kitab apa aja itu adik-adik? Mari kita sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Adik-adik pintar sekali. Nah, keempat Injil tersebut mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi penulisnya itu mencatat tentang Tuhan Yesus itu menurut sudut pandang mereka masing-masing. Tetapi yang pasti ada 4 hal yang mereka tulis. Yang pertama adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kedua tentang pekerjaan dan perjalanan Tuhan Yesus selama di dunia. Ketiga tentang kematiannya, dan keempat tentang kebangkitannya. Nah, selain perjanjian baru, kita tahu juga ada perjanjian lama. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perjanjian lama. Nah, hari ini Kak Uti ingin mengajak adik-adik semua untuk menjadi penyelidik. Penyelidik apa Kak Uti? Penyelidik kitab suci ya. Pokoknya keren adik-adik kalau jadi penyelidik kitab suci ya. Kita akan menyelidiki bagaimana kaitannya antar perjanjian lama dengan perjanjian baru. Siap adik-adik? Seru deh pokoknya. Kak Uti akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi, perjanjian lama memuat nubuat-nubuat tentang Tuhan Yesus. Apa itu nubuat?
nubuat itu bukan ramalan ya adik-adik, tetapi nubuat itu adalah sesuatu yang dinyatakan terlebih dahulu sebelum terjadi, dan itu dinyatakan melalui nabi-nabi. Selain itu juga bisa nubuat itu berupa janji ya. Nah, dalam hal ini janji itu adalah janji atau rencana Allah. Baik, nah kalau perjanjian lama memuat nubuat-nubuat, maka perjanjian baru mengisahkan tentang penggenapan dari nubuat-nubuat tersebut. Apa itu penggenapan? Ya, penggenapan itu artinya nubuat itu diselesaikan atau disempurnakan atau terjadi. Ya, baik, kita akan memulai penyelidikan kita tentang kitab suci. Adik-adik bersama-sama ya. Kita akan membaca Yesaya 7 ayat 14. Silakan adik-adik buka Yesaya 7 ayat 14. Dan yang kedua disiapkan juga di Alkitabnya dibatasi, yaitu Matius 1 ayat 18 sampai 21. Teman kalian juga akan menuntun kita semua untuk membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru yang kita baca tadi membicarakan tentang kelahiran juru selamat. Yuk kita lihat ya. Yesaya menubuatkan tentang juru selamat yang lahir dari satu orang perempuan muda, dan ia dinamakan Immanuel. Sedangkan kitab Matius mengisahkan tentang Maria melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Jadi Maria itu menunjuk kepada perempuan muda yang disebutkan oleh Yesaya. Ya, jadi kita juga tahu bahwa Immanuel itu berarti Allah beserta kita. Sedang Yesus artinya Allah menyelamatkan. Jadi itu adalah nubuat dan penggenapan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan peristiwa Tuhan Yesus lainnya? Oke, mari kita sama-sama baca dari Yesaya 61 ayat 1 dan Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Adik-adik baca lagi ya sama-sama ya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada pada aku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 19. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis,
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Adik-adik tadi pasti memperhatikan ayat yang tadi kita baca ya. Kisah kehidupan dan pelayanan Yesus sudah dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Ayat selanjutnya dari Lukas 4 tadi menyatakan dengan jelas bahwa yang dinubuatkan di kitab Yesaya terjadi dalam Tuhan Yesus. Kakak bacakan ya ayat 21 sampai 22. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya." Dan ini catatan buat kita semua. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Ya, jadi ini jelas menyatakan bahwa orang-orang pun melihat bahwa apa yang dikatakan Yesaya itu benar. Oke, sekarang mari kita memperhatikan apa yang ditulis dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9 dan Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi kita baca sama-sama ya adik-adik. Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita semua pernah mendengar cerita ketika zaman Musa, bangsa Israel memberontak terhadap Allah. Kemudian Allah menghukum mereka dengan ular-ular yang memagut mereka. Jadi banyak orang yang mati pada saat itu karena digigit ular. Tetapi Tuhan masih sayang sama bangsa Israel. Tuhan tidak ingin bangsa Israel itu binasa. Karenanya Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Ular tembaga itu kemudian ditaruh di atas sebuah tiang. Dan bangsa Israel yang melihat kepada ular tembaga itu tidak jadi mati. Ya. Nah, ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa pada zaman itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang ditinggikan di atas salib. Ya. Kalau zaman Musa, ular tembaga menyelamatkan bangsa Israel. Maka dengan salib, semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, Kak Uti sekarang mau kasih lagi ayat-ayat kepada adik-adik penyidik kitab suci, ya. Berikut Kak Uti berikan 3 ayat dari Perjanjian Lama yang ada di sebelah kiri dan 3 ayat di Perjanjian Baru yang ada di sebelah kanan. Kakak mau mengajak adik-adik setelah kebaktian ini mempelajari 3 ayat Perjanjian Lama dan 3 ayat Perjanjian Baru ini, kemudian diselidiki karena adik-adik adalah penyelidik kitab suci, ya. Nanti adik-adik jodohkan ayat mana yang ada di Perjanjian Lama yang digenapi di Perjanjian Baru. Mana ayatnya, ya. Jadi sekarang adik-adik catat dulu ya. Adik-adik ambil kertas dan alat tulis, atau bisa juga mencatat di HP kalian ayat-ayat yang ada di sini. Adik-adik juga bisa screenshot halaman ini. Jadi, ayatnya adalah Sakaria 9 ayat 9,
Mika 5 ayat 1, Yesaya 40 ayat 11, Matius 2 ayat 1 sampai 6, Yohanes 12 ayat 14 sampai 15, Yohanes 10 ayat 11. Nah, nanti setelah adik-adik mengerjakan, sudah menjodohkan ketiga pasang ayat ini, adik-adik kasih lihat ya ke mama papa atau ke guru sekolah minggu kalian. Oke? Ada yang luar biasa nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Ada berapa nubuat di perjanjian lama yang digenapi di perjanjian baru? Banyak. Sudah banyak pakai sekali lagi. Ya, banyak sekali. Hari ini kakak hanya memberikan 6 ayat dari perjanjian lama dan 6 ayat dari perjanjian baru. Itu hanya sebagian kecil saja. Ya, kenyataannya ada 300 nubuat di perjanjian lama yang digenapi di perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya, banyak sekali. Dan itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Ya, karena itu adik-adik penting sekali buat kita untuk rajin mengikuti kebaktian, rajin membaca Alkitab. Karena apa? Dengan kita mengikuti kebaktian, dengan kita membaca Alkitab, kita semakin ditumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang baik buat kita. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Ya. Oke, mungkin saat ini ada banyak dari kita yang tidak mengerti dengan situasi yang kita hadapi. Ya, khususnya situasi sulit. Kenapa ada pandemi? Kenapa teman saya itu kehilangan orang tua? Kenapa sahabat saya yang baik hati itu ditimpa sakit? Kenapa orang tua saya kehilangan pekerjaan? Lama sekali ya kita harus belajar online. Ya. Kita mungkin tidak mengerti, tetapi suatu saat kita akan mengerti. Kita akan melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Bagian kita apa? Bagian kita adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah juga yang tidak menghendaki kebinasaan kami, Allah yang punya rencana yang baik buat kami. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janji, Engkau selalu menepatinya. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh percaya kepadamu, boleh percaya kepada firman-Mu, sehingga hal itu menguatkan kami ketika kami berjalan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya, setelah kebaktian ini, kerjakan aktivitas yang sudah Kak Uti berikan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama sekolah minggu online ini. Tuhan, berkatilah agar masa corona ini cepat berlalu dan kami dapat segera bertatap muka. Berkati juga Tuhan kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini. Tuhan juga berkati teman-teman yang sakit atau mungkin keluarganya ada yang sakit dan juga yang sebentar lagi akan berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini masih terdapat virus COVID. Berkati Tuhan agar vaksin bisa didistribusikan secara menyeluruh dan COVID bisa segera berakhir agar kami bisa beraktivitas seperti dahulu lagi. Tuhan berkati juga pembangunan gereja agar bisa segera selesai dan tidak ada kendala apapun. Dan juga Tuhan, ibadah yang saat ini masih diselenggarakan secara online, berkati Tuhan agar kami bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Adik-adik, salah satu ungkapan ucapan syukur setelah mendengarkan kebenaran firman adalah dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mengantarkan persembahan pada minggu ini adalah dari 2 Korintus 9 ayat 8.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yuk minta tolong papa sama mama untuk kita memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tercantum di layar ini ya. Dan kita akan memberikan persembahan, memuji Tuhan juga dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan. Kami memohon belas kasihan Tuhan agar Engkau berkenan menerima persembahan kami lewat berkat-berkat yang Engkau sudah berikan lewat Papa dan Mama. Berkati Papa dan Mama yang menjadi saluran berkat buat kami. Kiranya Tuhan memelihara pekerjaan, bahkan juga kesehatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Seperti firman yang sudah disampaikan oleh Kak Uti tadi, bahwa rencana Allah adalah sempurna dan baik bagi kita semua. Jadi tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan biarlah lagu ini ikut dikau saja Tuhan, menolong kita dan sebagai doa kita juga kepada Tuhan untuk setia ikut di dalam Dia. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita, ikut dikau saja Tuhan, sebanyak 2 bait. Bersatu di dalam doa, dan setelah itu kita akan tutup dengan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah pada minggu ini.
Kiranya Engkau berkenan buat pujian kami. Secara khusus buat firman yang sudah kami dengarkan, kiranya itu menolong kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menyelamatkan kami di dalam Yesus, dan rencana-Mu adalah yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu, khususnya buat adik-adik pra-remaja yang kembali melanjutkan belajar dari rumahnya. Engkau memberkati mereka, memeliharakan mereka di dalam kesehatan, sehingga bisa mereka menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita.